Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan bagi yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di ibadah online New Life Community Church Indonesia. Saya harap Anda sekeluarga dalam keadaan yang baik, sehat, dan aman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih untuk hari yang baru, di mana kami jemaat-Mu berkumpul secara online untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, tolong pimpin waktu dan kelancaran ibadah hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Holy, Holy, Holy. Saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, which word and ardent evermore shall be. From the cradle to the cross, God made us, for this rose.
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? No, we'll see how great is our God. Age to age he sent, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. He's a name above all names. You are worthy of all praise. Yes, my heart will sing, how great is our God. He's the name above all names. You are worthy of all praise. Yes, my heart will sing, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Then sings my
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, pagi ini mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan buat kami sampai detik ini, sampai hari ini, di tengah masa-masa lockdown, di mana kami masih harus stay home, tinggal di rumah. Dan hamba berdoa kiranya firman Tuhan hari ini, ketika kami melanjutkan belajar nama-nama Allah, kami semua tanpa terkecuali, kami diberkati oleh Engkau lagi melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Doa hamba kiranya Tuhan berkati urapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan urapan Tuhan, sehingga semua jemaat bisa diberkati Tuhan. Tapi hamba juga berdoa untuk semua jemaat yang mendengarkan hari ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka, supaya kami semua, baik hamba yang menyampaikan, semua Bapak Ibu yang mendengarkan, kami semua sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan Tuhan, inilah doa hamba, doa kami semua. Tuhan tolong supaya kami semua tidak hanya berhenti sampai kepada atau menjadi pemberita-pemberita firman Allah yang baik, menjadi pendengar-pendengar firman Allah yang baik, tapi mampukan kami untuk bisa atau sanggup menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan belajar lagi nama-nama Allah. Dan hari ini khusus kita akan belajar tentang satu nama Allah yang mungkin sudah sering kita dengar, atau mungkin kalau boleh saya katakan nama ini paling populer, paling terkenal, yaitu Allah El Shaddai. Nah, pada tahun 1982 Bapak Ibu, Amy Grant membuat lagu dengan judul El Shaddai yang akhirnya menjadi sangat populer, sangat terkenal. Mungkin sebagian besar kita tahu lagu ini. Meskipun ditulis oleh Michael Card dan John Thompson untuk album debut mereka, khususnya album debut dari Michael Card tahun 1981, tapi lagu yang memuliakan Tuhan ini lebih erat dikaitkan dengan Amy Grant. Ketika orang mendengar atau tahu tentang lagu El Shaddai, orang pasti menghubungkannya dengan Amy Grant. Di Indonesia juga lagu El Shaddai sangat terkenal, walaupun dalam versi yang berbeda yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Aji Awondatu, almarhum, yang beberapa waktu yang lalu kita semua tahu telah dipanggil oleh Tuhan. Dan lagu El Shaddai di Indonesia ini juga menjadi salah satu menurut saya lagu yang populer, yang sangat terkenal, yang banyak menguatkan banyak orang, dan tentunya menguatkan sebagian besar kita juga. Nah, tapi Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar kata ini, kita sudah sering mendengar lagunya El Shaddai, tapi apa sebenarnya arti kata El Shaddai? Dan apa kira-kira pesan dalam nama ini untuk kita sebagai orang percaya masa kini dan juga gereja? Bapak Ibu, jujur, saya secara pribadi juga belum pernah mendalami atau mencoba untuk mempelajari lebih jauh, lebih dalam tentang kata El Shaddai. Saya sering memakai kata ini, saya sering menggunakannya atau sudah sering mendengar, tapi baru kali ini ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya terkagum-kagum dengan arti nama ini, dan saya secara pribadi sungguh diberkati ketika mempelajari nama ini. Dan doa saya, inilah akan saya share kepada Bapak Ibu. Doa saya, Bapak Ibu juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, khususnya ketika kita belajar tentang nama ini atau tentang El Shaddai. Dasar firman Tuhan yang ingin saya share kepada Bapak Ibu terambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1-8. Kejadian pasal 17 ayat 1-8. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitab di iPhone, di iPad, smartphone, atau ya Bapak Ibu bisa lihat langsung di Alkitab Bapak Ibu. Kejadian pasal 17 ayat 1-8. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, kata Allah yang Maha Kuasa dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, itulah kata El Shaddai. Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu, sekali lagi, apa arti dari kata El Shaddai sebenarnya? Apa pesan untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya? Mari kita sama-sama selidiki makna nama ini dari Alkitab dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari, dan juga tentunya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin membagi atau share kepada kita beberapa pemahaman dan arti secara umum dari kata El Shaddai, atau boleh dikatakan arti populer dari kata ini. Ada banyak perbedaan seputar nama ini, khususnya kata Shaddai. Yang pasti ada beberapa pemahaman yang dapat membawa kita untuk mengerti lebih baik dan tepat dari kata ini, yang nantinya saya percaya akan membawa kita semua kepada pengertian yang sangat luar biasa tentang siapa itu Tuhan dan apa saja yang sudah Ia lakukan untuk kita. Seperti yang saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu tadi yang sudah memberkati saya terlebih dahulu. Di antara orang Kristen sendiri, kalau mau jujur, penafsiran kata Shaddai yang paling umum saat ini adalah perkasa. Dan El Shaddai akan diterjemahkan menjadi Allah yang besar atau Allah yang perkasa. Nah, bertepatan dengan ini, salah satu pemahaman yang diusulkan berdasarkan akar katanya Bapak Ibu, yaitu overpower. Jadi El Shaddai itu sama dengan kata overpower, yang berarti kalau dihubungkan dengan Tuhan, berarti Tuhan itu akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki, mengalahkan semua lawannya. Itulah Allah yang perkasa, overpower. Tapi beberapa ahli juga mencoba untuk menafsirkan kata Shaddai sebagai sufficient dalam bahasa Inggris, atau boleh dikatakan cukup. Dan Tuhan adalah pribadi yang cukup, artinya Dia tidak perlu ditambahkan apapun lagi. Itulah Dia. Semuanya sempurna dalam dirinya, sufficient. Entah itu, Bapak Ibu, bagi saya, entah itu interpretasi perkasa, overpower, atau sempurna, atau cukup, sufficient, saya setuju. Kenapa? Karena bagi saya memang benar, Tuhan itu Allah yang memang benar maha kuasa, tapi Dia juga Allah yang sempurna. Sufficient, cukup, tidak perlu ditambahkan apapun lagi. Bahkan Dia lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan apapun. Dia adalah kekuatan, tapi juga adalah penyedia, provider bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya. Dengan belas kasihannya yang besar, Allah El Shaddai itu mendukung, memelihara, melindungi kita semua. Dia mengambil kelemahan kita dan memberi kita kekuatan. Dia mengambil sumber daya kita yang sama sekali tidak memadai ini, dan dalam kecukupannya serta kesempurnaannya, Dia menggunakannya untuk apa? Untuk tujuan-tujuannya yang besar dan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, kira-kira itulah arti secara populer, secara umum dari El Shaddai. Tapi ada beberapa ahli juga, khususnya para guru mesianik Israel, Yahudi, mereka juga menjelaskan kata El Shaddai ini dengan pengertian Allah atas gunung-gunung. Kenapa mereka katakan Allah atas gunung? Karena kata Shaddai itu sendiri berasal dari kata syadu. Syadu ini sebenarnya bahasa Akkadian yang berarti gunung. Sehingga maksud mereka, El Shaddai adalah Tuhan yang tinggal di sorga, tapi Dia juga mendiami puncak gunung-gunung, khususnya gunung-gunung di Israel. Dalam konteks ini mereka sebut Gunung Sinai. Dan menurut guru mesianik ini, di gunung inilah Musa bertemu dengan Tuhan dan menerima 10 perintah Allah. Argumentasinya sehingga keluar makna ini adalah ketika melihat kehadiran Allah di atas Gunung Sinai pada waktu itu, mengingatkan orang Israel akan kuasa dan penyediaan Tuhan. Allah atas gunung-gunung adalah Allah yang sama, yang kehebatannya atau sama kehebatannya ketika memimpin umat Tuhan dari Mesir dan menampakkan diri kepada mereka sebagai awan di siang hari dan juga api di malam hari. Itulah Allah El Shaddai. Dia adalah Tuhan yang mengharapkan kepatuhan pada perintah-perintahnya dan dengan cepat, dengan kuat akan mengambil tindakan
terhadap mereka yang memberontak dan mengabaikan kehendaknya. El Shaddai. Oke, itu arti populer Bapak Ibu. Sekarang kita mau coba lebih jauh lagi. Bagaimana kata ini digunakan dalam Perjanjian Lama? Bapak Ibu kalau mau jujur, atau kalau Bapak Ibu mau baca Alkitab, khususnya dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu tidak akan menemukan kata ini secara hurufiah, kata El Shaddai. Tapi kata ini pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 yang saya baca tadi. Ketika Abraham berbicara dengan Allah, dan juga selanjutnya ditemukan dalam Kejadian pasal 28 ayat 3 dan Kejadian 35 ayat 11. Kejadian pasal 17 ayat 1 yang saya baca tadi. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Kata Ibrani di sini dipakai, "Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kemudian Kejadian 28 ayat 3. Moga, dalam bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia, "Moga-moga Allah yang Maha Kuasa." Sekali lagi, "Moga-moga Allah El Shaddai memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Kejadian 35 ayat 11. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Ibrani, "Akulah Allah El Shaddai" atau "Akulah El Shaddai. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu." Kejadian 35 ayat 11. Bapak Ibu ingat juga bukan kisah Yakub ketika Yakub meminta belas kasihan kepada Allah El Shaddai untuk semua anak-anaknya. Dalam cerita Yusuf kita sering baca kisah ini. Dan belakangan dia menjelaskan kepada Yusuf bagaimana Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai itu menampakkan diri kepadanya di tanah Luz. Bapak Ibu tahu juga cerita ini. Selanjutnya Allah juga memberitahu Musa tentang pertemuannya dengan Abraham dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan ia menambahkan nama baru dalam Keluaran pasal 6 ayat 2-3. "Akulah Tuhan." Dalam bahasa Inggris, "I am the Lord." Asal katanya adalah dari kata Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi nama El Shaddai ini juga selain dalam beberapa ayat yang sudah baca tadi, juga ditemukan berulang kali dalam kitab Ayub. Dan kita juga tahu kisah ini tidak mengejutkan. Meskipun awalnya Ayub melawan Tuhan atau melawan yang Maha Kuasa, tapi rupanya Ayub akhirnya bisa bertemu langsung atau melihat langsung keperkasaan atau kuasa dari Allah El Shaddai. Dan ketika Yakub menyaksikan langsung kekuatan atau keperkasaan Allah ini, Alkitab menceritakan Ayub akhirnya diam. Ayub akhirnya tutup mulut. Tutup mulut di hadapan kedaulatan dan otoritas El Shaddai. Pemazmur juga Bapak Ibu baca, khususnya Mazmur pasal 2, pernah menulis tentang mereka yang mencoba menentang dan merencanakan melawan Bapa dan Putranya yang diurapi. Berusaha untuk mengklaim hikmat dan kuasa yang lebih besar daripada Tuhan di sorga. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan menertawakan pernyataan konyol mereka. Mazmur pasal 2. Di sini pemazmur juga sedang bicara tentang Allah yang sama, El Shaddai, Allah yang perkasa. Sehingga Bapak Ibu kalau kita mempelajari Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Lama saja kata ini dipakai sebanyak 48 kali. Sehingga secara sederhana El Shaddai berarti Tuhan yang Maha Kuasa, perkasa. Bapak Ibu bisa baca, kita baca kitab Kejadian, khususnya Kejadian 17 tadi, maka kita akan menemukan bahwa disinilah pertama kali muncul nama Tuhan yang berbeda dengan nama-nama Tuhan yang digunakan sebelumnya. Sekali lagi, kita bisa lihat tadi dalam percakapan Allah dengan Abram yang terjadi hanya 1 tahun sebelum dia resmi menjadi seorang ayah. Sehingga arti pertama, Allah Maha Kuasa, artinya kekuatan Tuhan jauh melampaui kita karena Dia adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal, Dia sudah ada sebelum semuanya ada, sebelum dunia ini. Dia akan terus ada sampai selama-lamanya. Dia adalah Raja di sorga yang kekal, Dia juga Raja atas bumi ini. Sebagai Tuhan yang berdaulat, Bapak Ibu, jangan lupa Allah El Shaddai atau Tuhan atau Allah itu tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dialah yang melakukan semua keajaiban yang hebat dan luar biasa. Dia jugalah sumber dari semua mujizat. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Dia memiliki kekuatan tak terbatas. Kita bahkan tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan olehnya. Itulah kira-kira arti pertama dari El Shaddai. Sekarang Bapak Ibu,
Coba kita semua di rumah, coba kita pikirkan, kira-kira menurut Bapak Ibu pekerja konstruksi atau kira-kira arsitektur siapa yang menurut Bapak Ibu terhebat di dunia ini yang Bapak Ibu kenal? Dan apa saja yang mereka bangun? Bapak Ibu, saya secara pribadi, kalau bicara soal konstruksi bangunan, mungkin Pak Tony lebih tahu soal ini, soal bangunan, karena PT atau Mulia memang bergerak dalam bangunan. Tapi kalau bicara construction Bapak Ibu, saya terkagum-kagum dengan dua construction atau dua bangunan dalam dunia ini. Yang pertama yaitu mungkin Bapak Ibu tahu yang disebut Menara Burj Khalifa di Dubai. Ya, Bapak Ibu bisa lihat beberapa foto atau gambar dari menara ini di screen. Menara Burj Khalifa di Dubai. Bapak Ibu, menara ini menjulang setinggi 828 di atas Dubai. Dan saat ini menjadi gedung tertinggi di dunia. Burj Khalifa melambangkan perpaduan antara seni, keahlian, teknis, dan juga warisan budaya. Gedung tersebut terdiri atas kantor dengan luas ratusan meter, 900 tempat tinggal pribadi, Armani Hotel dengan 160 kamar, dan tambahan terbaru katanya adalah Top Sky, ruang observasi pemecah rekor di lantai 148. Burj Khalifa adalah bangunan tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Dimulai dari melewati ketinggian Taipei 101 sebagai bangunan tertinggi di dunia pada tahun 2007. Pada tanggal 12 September 2007, Burj Khalifa berhasil melewati ketinggian CN Tower sebagai struktur bebas tanpa penyangga tertinggi di dunia. Dan pada tanggal 7 April 2008, struktur tertinggi di dunia dari menara TV yang berada di Blanchard, North Dakota, Amerika Serikat berhasil dilewati oleh Burj Khalifa juga. Sehingga Bapak Ibu, luar biasa menara ini. Desain Burj Khalifa berasal dari pola sistem yang terkandung dalam arsitektur Islam. Dan menurut insinyur struktur Bill Baker dari SOM, desain bangunan menggabungkan unsur budaya dan sejarah tertentu di wilayah tersebut. Siapa arsiteknya? Adrian Smith. Luar biasa. Itu yang pertama Bapak Ibu, saya betul-betul terkagum dengan bangunan ini. Luar biasa. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar hotel bawah laut di Maldives atau di Maladewa. Dikutip dari Bloomberg, Conrad Maldives Rangali Island telah mengumumkan pembangunan villa bawah laut pertama yang pernah ada, bernama Muraka. Muraka artinya karang dalam bahasa lokal di Maladewa. Bapak Ibu, hotel di bawah laut, luar biasa. Berapa biaya menginap di hotel ini? Yang kira-kira sedalam 5 meter Bapak Ibu di bawah laut. Harganya 50.000 US dollar per malam. Sebelum pajak, tidak termasuk pajak, itu berarti kalau dirupiahkan sebesar 735 juta satu malam. Tapi Bapak Ibu, bangunan atau hotel bawah laut ini arsiteknya adalah Ahmed Salim. Menurut informasi dibangun dari perpaduan baja, beton, dan akrilik. Villa ini menawarkan ruang yang cukup untuk 9 tamu pada 2 tingkat villa. Satu di atas permukaan laut dan yang lainnya di bawah permukaan laut. Tempat tidur, shower, gym pribadi, Bapak Ibu juga bisa lihat di screen gambarnya. Kolam renang, bak mandi menghadap langsung ke laut. Kamar atau villa ini terdiri dari 2 lantai yang terletak sekitar 16 kaki di bawah Samudra Hindia. Luar biasa, bagian atas dari kamar terdapat tempat relaksasi seperti halnya untuk berjemur, spa, dan lain sebagainya. Sekali lagi, untuk menginap di hotel ini yang namanya Muraka Hotel atau Karang, $50 satu malam Bapak Ibu. Tapi yang perlu diketahui, hotel ini tidak menyediakan paket menginap 1 malam. Melainkan sekali Bapak Ibu beli, harus memilih paket 4 malam. Dan harga paket 4 malam sekitar 200.000 US dollar atau sekitar 2,9 miliar rupiah untuk menginap di hotel ini. Luar biasa. Siapa arsiteknya? Ahmed Salim. Bapak Ibu, siapa yang tidak terkagum, atau saya sendiri paling tidak pribadi terkagum dengan 2 konstruksi ini. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, siapakah yang bisa mengalahkan Allah yang perkasa tadi, Allah pencipta alam semesta ini? Tuhan adalah konstruktor yang jauh lebih daripada Ahmed Salim dan juga lebih dari arsitek yang membangun Burj Khalifa di Dubai. Ibrani 3 ayat 4 katakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah.
Bapak Ibu, melihat dua bangunan ini saja saya terkagum-kagum. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana ketika kita melihat Allah El Shaddai yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan Bapak Ibu dan saya sedemikian luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, sekarang yang berikut. Arti kedua yang dipakai dalam perjanjian lama. Kata El Shaddai sebenarnya merupakan dua nama untuk Tuhan yang disatukan, yakni El dari kata Elohim, Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat Ulangan pasal 3:24, Mazmur 77 ayat 14 dan banyak ayat Alkitab lain. Dari kata Elohim saja kita dapat melihat bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Dia berbicara maka alam itu menjadi ada. Nah, ketika ditambah dengan kata Shaddai menjadi El Shaddai, kita akan melihat bahwa Allah itu Allah pencipta yang dapat menyebabkan alam itu ada. Tapi Allah yang sama juga dapat membuat apa saja menjadi mungkin, walaupun itu bertentangan dengan alam itu sendiri. Apa maksudnya? Allah sebagai El Shaddai, Elohim, pencipta, Shaddai. Allah dapat menciptakan laut, tapi juga dapat membuat laut terbelah seperti laut Teberau, melawan alam itu sendiri. Allah bisa mencipta, atau Allah menciptakan matahari. Allah pencipta matahari, tapi Allah juga dapat membuat matahari berhenti bersinar. Bapak Ibu, inilah yang membedakan Allah dengan para arsitek lain dalam dunia ini. Arsitek-arsitek dalam dunia ini juga adalah ciptaannya. Allah El Shaddai inilah yang datang kepada seorang pria berumur 99 tahun dalam Kejadian pasal 17 tadi, dan pada saat bersamaan sanggup menjadikan pria berumur 99 tahun tadi menjadi seorang ayah. Allah El Shaddai berarti Tuhan pencipta alam semesta yang maha kuasa. Dia bisa menciptakan laut sekali lagi, tapi juga dapat membelah laut. Dia dapat menciptakan matahari, tapi dia juga yang dapat menyebabkan matahari berhenti bersinar. Allah yang sama ini juga yang turun ke dalam dunia seperti rupa manusia, tercipta dari embrio manusia, dan juga membangkitkannya dari antara orang mati. Allah El Shaddai inilah yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan, yang konsisten dengan sifatnya sendiri. Sehingga arti kedua Bapak Ibu yang saya temukan dari kata Allah El Shaddai, selain Allah Maha Kuasa, overpower, tapi dia juga Allah pencipta, sekaligus penguasa dan pengatur alam ciptaan. Yang ketiga, El Shaddai, menarik Bapak Ibu. El Shaddai juga adalah nama yang menghubungkan keagungan Tuhan dengan kebaikan Tuhan, khususnya dalam memelihara kita umatnya, memelihara manusia. Dan sekali lagi, arti ini juga ditemukan beberapa kali dalam perjanjian lama yang selalu diterjemahkan sebagai Allah El Shaddai. Nah, menarik Bapak Ibu, dalam kata-kata, beberapa kali kata El Shaddai digunakan dalam perjanjian lama, khususnya kata Shaddai, rupanya juga berasal dari kata Shad, yang ditemukan 24 kali dalam perjanjian lama. Dan menarik, kata Shad diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah payudara, payudara seorang ibu. Apa maksudnya? Apa artinya kalau Allah El Shaddai, Shad itu adalah payudara seorang ibu? Kata ini atau Shaddai sendiri berarti Tuhan adalah sumber segala berkat, yang akan memelihara kita manusia ciptaannya. Dan perjanjian lama beberapa kali memang menggambarkan kebaikan Tuhan, digambarkan sebagai payudara seorang ibu, atau digambarkan tentang seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, menyusui anaknya. Sehingga Allah El Shaddai adalah Allah yang penuh cinta, rela berkorban, selalu mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan kekasihnya, demi keselamatan anak-anaknya. Dia adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya untuk umatnya, untuk kekasihnya. Bapak Ibu, orang kafir berkata, Dewa kami maha kuasa. Artinya, ia dapat menghancurkan dan menaklukkan. Arti lain dari Allah El Shaddai memang itu juga, overpower. Tapi menarik, dalam perjanjian lama kata El Shaddai, orang Ibrani berkata, Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, dalam arti dia adalah penopang kita. Dia adalah sumber berkat. Dialah Allah provider. Dialah yang Allah yang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dia overpower, dia maha kuasa, pencipta alam semesta. Tapi pada saat bersamaan, El Shaddai adalah Allah yang mengasihi kita, yang berkorban untuk kita. Sehingga arti ketiga, Allah sumber segala berkat, Allah pemberi berkat, Allah yang memelihara hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu, Allah maha kuasa, overpower, sufficient, sempurna. Tapi El Shaddai juga bicara soal Allah yang
menguasai alam semesta. Allah sumber segala berkat, Allah yang memelihara kita, Allah yang memelihara Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, yang terakhir dari bagian ini, kita sudah belajar arti secara umum. Kita belajar bagaimana kata ini digunakan dalam perjanjian lama. Sekarang, apa makna, apa artinya untuk kita pada masa sekarang? Untuk gereja pada masa sekarang. Saya melihat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kata ini, nama El Shaddai, memanggil kita, memanggil Bapak Ibu dan saya untuk mempercayai kuasa dan janji-janjinya. Allah El Shaddai mengingatkan kita selalu untuk tetap percaya kepada kuasanya, tetap percaya kepada janji-janjinya. Bapak Ibu ingat, sekali lagi, ketika pertama kali nama ini muncul, Abram berada pada kondisi di mana ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang ayah dari dirinya sendiri. Ketika pertama kali nama ini disampaikan, digunakan, Abram berumur 99 tahun. Mustahil Bapak Ibu. Ketika pertama kali Allah memanggil Abram dan berkata bahwa dia akan menjadi seorang ayah, waktu itu Abram percaya bahwa itu akan terjadi dari dirinya sendiri. Ketika Allah berfirman pertama kali, dalam arti dia pasti akan bisa punya anak dari dirinya sendiri. Makanya terjadilah peristiwa Sarah dan Hagar, lahirlah Ismail. Tetapi Bapak Ibu, masalahnya sekarang Abram sudah berumur 99 tahun. Tidak mungkin lagi itu terjadi. Tidak mungkin lagi dia punya anak dari dirinya sendiri. Dalam situasi inilah, dalam kondisi inilah, Allah datang kepada Abram dan berkata, Abram, akulah Allah El Shaddai. Saya sanggup menyediakan apa yang engkau perlukan. Engkau tidak perlu semua rencanamu. Engkau juga tidak perlu semua strategimu. Engkau juga tidak memerlukan pembantumu. Yang engkau perlu hanya aku, El Shaddai. Bapak Ibu perhatikan ayat 5. Menarik, Allah tidak mengatakan bahwa aku akan menjadikan engkau ayah dari semua bangsa. Tapi ayat 5 dikatakan, Allah berkata, aku telah menjadikan engkau. Bapak Ibu, dalam hal ini Abram punya pilihan. Sama seperti kita. Memilih untuk percaya, saya ingin jelaskan sedikit Bapak Ibu dalam poin ini, khususnya dalam kata El Shaddai yang memanggil kita untuk percaya, mempercayai kuasa dan janjinya. Kita punya pilihan seperti Abram. Memilih untuk percaya kepada Tuhan, atau dalam bahasa Inggris, believe in God. Atau percaya Tuhan, believe God. Apa perbedaannya? Believe in God dengan believe God. Bapak Ibu, ada perbedaan yang besar. Menurut saya, kita semua tidak perlu bergumul, atau mungkin tidak pernah mengalami kesulitan untuk percaya kepada Tuhan. Kalau saya tanya kepada kita semua, you believe in God, semua percaya? Ya, amin, kita believe in God, kita percaya kepada Tuhan. Tapi waktu saya renungkan Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita termasuk saya, sering kali gagal atau terus mengalami kesulitan untuk believe God, percaya Tuhan. Sekali lagi, apa bedanya? Saya jelaskan sedikit. Percaya kepada Tuhan berarti mengakui bahwa Tuhan itu ada. That's it. Itulah believe in God, percaya, mengakui keberadaan Tuhan. Tapi believe God, percaya Tuhan, itu lebih dari kata itu, lebih dari sekedar itu Bapak Ibu. Believe God, percaya Tuhan, artinya menanggapi setiap kata-katanya dengan serius. Dalam bahasa Inggris disebut take Him seriously. Take God seriously. Itu berarti kita percaya bahwa Dia itu ada seperti yang Ia katakan, tapi juga percaya bahwa Dia dapat melakukan apa saja yang Dia firmankan. Percaya kepada Tuhan, believe in God, percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi percaya Tuhan, believe God, artinya percaya akan setiap kata-katanya, setiap firman-Nya. Apa yang Dia katakan, Dia firmankan, pasti akan terjadi. Bapak Ibu, salah satu contoh saya, mungkin saya sudah sering saksikan kepada Bapak Ibu, tapi waktu saya baca El Shaddai, wow, saya juga ingat kembali cerita ini. Waktu papa saya tidak bekerja karena stroke, Bapak Ibu mungkin tahu. Sekali lagi, saya sampaikan waktu di Mother's Day, mama saya harus bekerja, mau tidak mau. Dan karena memang mama saya punya latar belakang guru dulunya sebelum menikah dengan papa saya, sehingga pekerjaan pertama yang mama saya kerjakan, ditawarkan oleh temannya, adalah kembali menjadi guru dengan gaji sebulan sebesar Rp50.000. Memang pada tahun itu ya Rp50.000. Saya ingat saya waktu itu SMP kelas 3 atau kelas 1 SMA, saya lupa. Sedangkan waktu itu Bapak Ibu, papa saya baru saja membeli rumah kredit BTN dengan kredit bulanan sebesar 71.000. Saya tidak bisa lupa, saya ingat jumlahnya.
Salah satu ayat favorit dari kami sekeluarga pada masa-masa sulit itu adalah Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ayat ini menjadi ayat pegangan kami. Tapi Bapak Ibu yang saya ingin saksikan sekarang, ayat ini bukan hanya sekedar tulisan dan kata-kata bagi kami sekeluarga. Tapi benar-benar menjadi kenyataan. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi secara matematika, manusia mustahil. Bagaimana bisa menghidupin kami sekeluarga? Harus bayar 71.000 karena papa saya sudah mengkredit rumah dengan gaji 50.000 tiap bulan. Dan saya ingat Bapak Ibu, tiap kali terima 50.000 mama saya masih harus mengeluarkan persepuluhan. Dia tidak bisa lupa tithing. Bapak Ibu bisa lihat secara matematika mustahil. Tapi bagi Allah El Shaddai tidak ada yang mustahil. Selama 11 tahun tidak pernah kami tidak cukup. Bapak Ibu, kami tidak pernah berutang dan pinjam kepada siapapun. Tidak pernah. Sesuai firman Tuhan tadi, Bapak Ibu bisa baca. Aku tidak pernah melihat orang benar itu hidup meminta-minta roti. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi percaya bahwa apa yang Dia firmankan benar-benar terjadi. Bahkan saya ingat tidak pernah meminjam, tapi justru saya lihat orang tua masih sering memberikan pinjaman dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sehingga Bapak Ibu percaya Tuhan lebih dari sekedar mengetahui bahwa Dia itu nyata dan real, atau sekedar percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tapi lebih kepada mentaati perintah-perintahnya dan meyakini apa yang Dia firmankan, membaca setiap perkataannya dalam Alkitab dan melaksanakannya, atau bertingkah laku dan hidup sesuai dengan apa yang kita baca. Itulah percaya Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin kita semua di sini tidak pernah bergumul untuk percaya kepada Tuhan atau believe in God, bukan? Percaya bahwa Dia memang ada. Pergumulan kita atau pergumulan kita semua, saya yakin, adalah bagaimana mempercayai setiap perkataan dari Allah El Shaddai. Apakah akan benar terjadi seperti yang Dia firmankan? Dan inilah yang juga menjadi pergumulan Abram dalam kisah ini. Saya yakin Abram waktu itu katakan, Tuhan, bagaimana mungkin? Saya pasti juga akan ditertawai oleh semua orang dia di kemah ketika saya harus balik dan memberitahukan kepada mereka. Orang pasti akan mentertawai saya. Tapi Bapak Ibu, itulah Allah El Shaddai. Kita disuruh memilih, kita hanya mau percaya bahwa Dia ada atau kita mau mempercayai kata-katanya. Contoh lain Bapak Ibu, ilustrasi lain. Bapak Ibu mungkin tahu binatang impala. Binatang impala ini satu binatang yang terkenal dapat melompat sangat tinggi. Tapi kebun binatang di mana impala ini hidup menahan mereka dengan pagar yang kecil. Mengapa? Karena impala ini tidak akan melompat ketika dia tidak bisa melihat kemana dia akan mendarat. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu pergi ke kebun-kebun binatang, walaupun impala ini satu binatang yang bisa melompat sangat tinggi, tapi kalau Bapak Ibu lihat ke kebun binatang, mereka itu hanya ditahan dengan pagar kecil saja. Banyak orang tanya, loh kenapa dengan pagar kecil, apakah nanti dia tidak bisa melompat? Tapi menarik Bapak Ibu, rupanya impala tidak bisa melompat ketika dia tidak bisa melihat kemana dia akan mendarat. Dia tidak memiliki, boleh dikatakan dia tidak memiliki iman. Dinding kecil mungil menahannya. Itu impala. Nah Bapak Ibu, ketika saya perhatikan binatang ini, mungkin banyak dari hidup kita seperti itu, seperti impala yang ditaruh dalam kandang di kebun binatang. Sekarang ini, jangan pernah lupa kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika kita tidak mempercayai firman-Nya, sama dengan kita sedang berkata kepada dunia bahwa saya tidak mengenal El Shaddai. Tuhan itu terlalu kecil. Tapi seperti Abram dalam Kejadian 17 tadi, diberi nama baru Abraham. Ketika kita mengenal El Shaddai, kita tidak lagi hidup seolah-olah masih memakai nama lama kita Bapak Ibu. Hidup lama kita. Tuhan berkata kepada kita hari ini, jika engkau mengenal dan menggunakan nama Allah El Shaddai, itu berarti engkau percaya kepadanya, percaya akan perkataan dan janjinya. Dan tunjukkanlah itu kepada dunia, bahwa kita benar-benar sedang hidup sebagai orang yang percaya kepadanya, bukan sekedar percaya bahwa Dia ada. Yang kedua, Allah El Shaddai ini juga memanggil kita untuk memuji Dia serta memanggil Dia dalam doa-doa kita. Yang pertama, Allah El Shaddai mengingatkan, memanggil Bapak Ibu dan saya untuk mempercayai mempercayai kuasanya dan mempercayai janjinya. Yang kedua, Allah El Shaddai mengingatkan kita, memanggil kita untuk memuji Dia. Kenapa Bapak Ibu? Jangan pernah lupa, Allah El Shaddai diwujudkan dalam Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan kuasanya dalam memberi makan ribuan orang.
dari persediaan yang sangat sederhana dan terbatas. Dia juga menyembuhkan orang, mengusir setan. Dia melakukan banyak mujizat yang luar biasa untuk membantu umatnya dan menyelamatkan mereka. Dia bahkan membangkitkan orang dari kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah El Shaddai itu yang telah melakukan mujizat yang luar biasa melalui Tuhan Yesus, selalu mengingatkan Bapak Ibu dan saya satu hal. Apa yang kita bisa buat? Melihat, atau saya pribadi terkagum-kagum, mungkin Bapak Ibu terkagum-kagum dengan menara Burj Khalifa di Dubai, terkagum-kagum dengan hotel bawah laut yang 4 malam 200.000 US dollar, hampir 2,9, hampir 3 miliar nginap di sana. Terkagum-kagum melihat arsiteknya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita melihat El Shaddai, tidak ada lain yang bisa kita lihat. Mengagumi dia dengan cara bagaimana? Memuji dia, menyembah dia, memanggil dia dalam doa-doa kita. Allah El Shaddai mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa tidak ada lain yang bisa kita lakukan ketika kita melihat kebesarannya, untuk memuji, mengagumi segala perbuatannya dalam hidup kita. Dia mengundang kita juga untuk terus berseru, memanggil dia dalam doa, sehingga dia dapat menunjukkan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang perkasa. Kita dapat mempercayainya karena Bapak Ibu, Allah El Shaddai ini Allah yang dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu. Dia adalah batu yang kokoh dan tempat persembunyian kita, pembebas dan pelindung kita. Kita layak untuk mencintai dan mempercayai Allah El Shaddai ini dengan segenap hati, segenap jiwa dan pikiran kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Yang pertama, Allah El Shaddai memanggil kita, mengingatkan kita untuk mempercayai kuasanya dan janji-janjinya. Yang kedua, Allah El Shaddai mengingatkan kita, memanggil kita untuk memuji kebesarannya. Tapi yang ketiga, Allah El Shaddai juga memanggil kita untuk hidup berbuah, menghasilkan buah. Lihat firman Tuhan ini. Aku akan membuatmu bertambah banyak. Abram mengajarkan perkataan El Shaddai ini kepada semua anak-anaknya. Bapak Ibu lihat. Dan semua anak-anaknya melanjutkan, meneruskan kebenaran dan perkataan El Shaddai ini kepada anak-anak mereka juga, kepada keturunan mereka. Kejadian 28 ayat 3, Kejadian 35 ayat 11 yang saya baca tadi Bapak Ibu. Abram sampaikan janji ini kepada Yakub. Kejadian 48 ayat 3 sampai 4, Yakub meneruskan perkataan ini kepada Yusuf. Dan Kejadian 49 22 sampai ayat 22 sampai 25, Yusuf meneruskan perkataan ini dalam hidupnya dan juga kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Hidup Yusuf dikatakan seperti pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya dan memanahnya serta menyerbunya, namun Yusuf seperti panah yang tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal kuat, tinggal tetap. Itulah Yusuf. Ayat 25 dikatakan bahwa hidup Yusuf akan terus diberkati oleh Allah El Shaddai. Memberkati dia dengan berkat yang dari langit, dari atas. Dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah. Dengan berkat dari kandungan seorang ibu. Berkat dari payudara seorang ibu. Itulah Shaddai, Shad. Ini satu ucapan berkat yang sangat fenomenal Bapak Ibu. Dan berdampak sangat luar biasa dari keturunan sampai keturunan yang berikut. Nenek moyang Israel terus mengajarkan kebenaran ini kepada keturunan mereka, bahwa mereka selamat dan mereka ada sekarang. Itu semua karena Allah El Shaddai yang telah memberkati Abraham dan akan terus memberkati mereka, sehingga hidup mereka terus berbuah bagi orang lain, terus menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai itu tahu dengan tepat kemampuan dan potensi kita. Dia tahu buah apa yang bisa dihasilkan oleh kita dalam hidup kita. Dan yang luar biasa adalah Allah sendiri juga yang akan bekerja dalam hidup kita untuk mewujudkan janjinya. Ketika dia berjanji bahwa hidup kita akan berbuah, Allah El Shaddai juga memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghasilkan buah tersebut. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan beberapa catatan penting, tapi juga sekaligus beberapa pertanyaan untuk menutup bagian ini. Yang hal pertama Bapak Ibu, jangan lupa beberapa catatan penting dalam cerita, dalam kisah ini. Yang pertama, menjawab panggilan El Shaddai dan juga dalam mempercayainya terkadang berarti harus taat dan tunduk kepada kuasa dan otoritasnya. Sekali lagi, menjawab panggilan El Shaddai untuk mempercayai dia itu bukan instan, tapi terkadang berarti harus taat dan tunduk kepada kuasa dan otoritasnya. Bahkan terkadang
harus tunduk atas perintah dan tegurannya atas kita. Buah itu terkadang datang setelah kita mengalami kegagalan, mengalami teguran dari Tuhan atau Allah El Shaddai. Itu yang terjadi dalam hidup Abraham. Dia juga gagal untuk mempercayai Allah El Shaddai. Yang kedua, catatan penting, mustahil untuk melihat dan menyaksikan kesempurnaan Allah El Shaddai jika kita belum mengakui kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Oleh sebab itu Allah butuh waktu yang cukup lama untuk menggenapi janjinya kepada Abraham untuk memberikan dia anak. Kenapa? Allah butuh waktu untuk memproses kita sampai kepada satu titik kesadaran bahwa saya ini benar-benar lemah, saya tidak sempurna, saya membutuhkan Allah El Shaddai. Ketiga catatan buat saya atau buat kita semua, kita tidak mungkin menerima dari kepenuhan Allah yang sempurna atau Allah El Shaddai sebelum kita menghabiskan, mengosongkan diri kita sendiri dari kesombongan, keegoisan kita. Oleh karena itu Allah perlu untuk mengikis, memangkas kita dalam arti membersihkan kita tiap-tiap hari, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan lupa, Allah El Shaddai atau menjawab panggilan El Shaddai dalam mempercayai terkadang harus diikuti dengan ketaatan dan ketundukan. Yang kedua, mustahil untuk melihat menyaksikan kesempurnaan Allah El Shaddai jika kita belum mengakui kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Dan yang ketiga, kita tidak mungkin menerima dari kepenuhan Allah sebelum kita menghabiskan, mengosongkan diri kita dari kesombongan dan dari keegoisan kita. Terakhir Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdiam diri, kita renungkan firman Tuhan atau nama El Shaddai ini dan menjawab pertanyaan saya sebagai penutup khotbah. Yang pertama, apakah Bapak Ibu, apakah kita semua percaya bahwa sejak kita mengerti bahwa Allah El Shaddai adalah Allah yang berkuasa dan sempurna, bahwa Dia sanggup menyelesaikan tiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, seberapapun itu beratnya? Apa Bapak Ibu percaya? Apakah kita percaya bahwa Allah El Shaddai juga sanggup untuk menggenapi janji-janjinya, walaupun sepertinya mustahil? Yang kedua, apakah Bapak Ibu kita semua percaya sejak kita tahu bahwa Allah El Shaddai adalah Allah yang berkuasa, bahkan sangat berkuasa, Dia dapat menyediakan apa saja yang kita butuhkan agar hidup kita bisa berbuah? Atau kita katakan, semua itu karena saya. Memang begitulah saya bisa jadi seperti sekarang karena saya. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu semua kita percaya bahwa karena Dia Allah El Shaddai adalah Allah yang sempurna, sehingga yang kita butuhkan hanya satu, yaitu bergantung padanya dan tetap tinggal di dalam Dia? Apakah Bapak Ibu percaya ini? Berikut, apakah Bapak Ibu kita semua bersedia untuk dipangkas oleh Allah sehingga kita dapat mengalami Allah El Shaddai itu dalam hidup kita tiap hari? Mungkin kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri dan berdoa kepada Allah untuk mengakui area-area tertentu dalam hidup kita yang menurut kita belum menghasilkan buah, dan minta Allah El Shaddai untuk mengisinya. Yang berikut Bapak Ibu, kita bisa menjawab sendiri pertanyaan ini. Apakah kita hari ini juga telah mengerti arti Allah El Shaddai mau berkomitmen untuk tidak hanya berhenti mempercayai bahwa Allah itu ada, tapi saya mau belajar hari ini, sejak belajar kata ini, maju lagi, naik tingkat lagi, untuk percaya bahwa Ia sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Dia sanggup menepati janjinya sampai hari ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, maukah kita semua berjanji untuk tidak hidup dalam keluhan, tapi sebaliknya mau hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam pujian, dan hidup terus dalam doa sebagai bukti ketergantungan kita kepada Allah El Shaddai? Apakah kita juga mulai hari ini mau belajar mempercayai bahwa Allah El Shaddai itulah satu-satunya yang dapat menopang, menjaga, melindungi kita secara sempurna? Sekali lagi, Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, maukah kita berjanji untuk tidak hidup dalam keluhan, tapi sebaliknya mau hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam pujian, dan hidup terus dalam doa sebagai bukti ketergantungan kita kepada Allah El Shaddai itu? Apa yang kita mau komplain Bapak Ibu hari ini? Kalau bicara soal ucapan syukur, soal komplain Bapak Ibu, saya ingin kita melihat satu tayangan video. Sebelum saya tutup dalam doa dan kalimat penutup, Bapak Ibu bisa lihat tangan video ini. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal tokoh ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat video ini, tapi saya mau kita tutup kebaktian untuk tutup khotbah ini dengan menyaksikan sebentar video ini. At age 8, I thought that I should commit suicide. Why? Because I didn't have hope.
So I tried to give up. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs, I need arms and legs. And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? You will find that strength to get back up like this. Ya, Bapak Ibu, apa kira-kira yang dapat kita pelajari dari video tadi sehubungan dengan firman Tuhan hari ini tentang Allah El Shaddai dari hidup Nick Vujicic? Bapak Ibu bisa bayangkan, dia lahir cacat. Bukan hanya tidak ada tangan, bukan hanya tidak ada kaki, tapi lahir dengan tidak punya organ tubuh, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Bapak Ibu, secara manusia hidup Nick tidak ada harapan sama sekali. Nick orang tuanya sendiri seperti awalnya tidak bisa menerima. Nick sendiri diceritakan waktu umur 10 tahun dia rasanya sudah ambil keputusan untuk bunuh diri karena dia patah harapan, putus harapan. Tapi Bapak Ibu, pelajaran pertama, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta alam semesta, tapi juga pencipta Nick. Allah El Shaddai, Allah sumber berkat itu, mengubah segala sesuatu, mengubah pandangan manusia, mengubah pandangan dunia ini. Karena Allah El Shaddai punya rencana terhadap hidup Nick.
Hidup Nick berubah. Hidup Nick yang tadinya tanpa harapan, tapi akhirnya sekarang dipakai oleh Tuhan secara ajaib, secara luar biasa. Dia menjadi berkat, menjadi inspirator di berbagai belahan dunia. Bahkan Bapak Ibu lihat, Nick bisa hidup normal, bisa melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang normal, bahkan mungkin lebih. Dia menikah dengan seseorang yang sangat mencintai dia, mendapatkan seorang istri, bahkan Tuhan berkati dia dengan 4 orang anak, yang terakhir kembar. Bapak Ibu, Allah El Shaddai mengubah segala sesuatu. Tapi pelajaran yang berikut yang saya dapat adalah Allah El Shaddai itu juga harusnya mengajak kita untuk tidak mengeluh dengan melihat berbagai keajaiban yang Dia lakukan dalam hidup kita. Nick saja dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya yang punya semuanya? Kita lahir dengan lengkap. Apakah kita masih mau komplain? Apakah kita tidak menaikkan pujian dan syukur kita kepada Allah El Shaddai, Bapak Ibu? Mari kita belajar dari Nick, dari hidup Nick. Allah itu Maha Kuasa, Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Tapi yang kedua, kita belajar untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita punya, atas apa yang kita miliki. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang pertama-tama memberkati hamba secara luar biasa ketika mempelajari nama ini, Allah El Shaddai. Hamba pribadi terkagum-kagum akan nama ini, tapi Tuhan tolong hamba, bahkan tolong kami semua yang sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Kami tidak hanya berhenti sampai terkagum atau mempercayai, oh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami hanya berhenti sampai mempercayai bahwa Engkau ada. Tapi Tuhan kuatkan kami, mampukan kami juga untuk percaya Engkau, percaya bahwa Engkau juga sanggup untuk menggenapi tiap janjimu, tiap perkataanmu. Tidak hanya mempercayai Engkau ada, tapi mempercayai tiap perkataanmu, tiap firman. Sehingga hidup kami bisa bertumbuh, bisa berbuah, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini. Kita diberkati lewat pujian dan penyembahan hari ini. Kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Minta maaf kalau mungkin hari ini saya khotbah kepanjangan atau terlalu panjang, tapi doa saya Bapak Ibu firman Tuhan tentang Allah El Shaddai yang sudah membuat saya kagum dan menjadi berkat buat saya secara pribadi, juga memberkati Bapak Ibu yang di rumah. Baik, sebelum kita mengakhiri, Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun hari Minggu ini, yang ada di daftar, Hana Tarigan, ulang tahun tanggal 18 Mei. Selamat ulang tahun buat Hana, Tuhan Yesus memberkati Hana selalu. Dan yang berikut Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Samuel Rusli yang telah menolong, membantu, ikut berpartisipasi dalam ibadah hari ini dalam meng-create, arrange semua musik yang dipakai untuk ibadah kita hari ini. Bahkan juga yang ikut bernyanyi bersama-sama dengan kita juga hari ini. Terima kasih untuk Sam. Sam adalah anak dari Pak Jeffrey Rusli dan Ibu Mila Rosa di Makassar. Mereka tinggal di Makassar. Pak Jeffrey Rusli atau saya panggil Kak J adalah seorang pengusaha di Makassar. Tapi waktu saya SMP, Kak J merupakan kakak rohani saya, seorang leader dari satu persekutuan yang saya ikutin. Dan saya jujur, saya banyak bertumbuh di persekutuan itu waktu saya SMP sampai SMA. Dan Pak atau Kak Jeffrey Rusli yang adalah papa dari Samuel adalah kakak rohani saya yang banyak menolong, banyak membimbing saya pada waktu itu. Sehingga boleh dikatakan pertumbuhan rohani saya sampai hari ini tidak bisa lepas dari peranan Kak Jeffrey Rusli. So Kak Jeffrey, Bu Mila terima kasih. Bahkan Sam terima kasih. Samuel Rusli sekarang banyak dipakai Tuhan dalam usia yang masih sangat muda ini untuk menjadi pembicara di berbagai tempat di Indonesia. Sam juga seorang penyanyi, bahkan seorang musisi di Indonesia yang sekarang bermain musik. Bisa main semua alat musik, tapi Sam majornya adalah drum. Dia seorang pemain drum. Dan kalau tidak salah, Sam adalah pemain drum dari tim dari Sami Simorangkir di Indonesia. Sehingga Sam terima kasih, Tuhan memberkati, terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih juga buat Priska Rothwell
dari Surabaya yang juga telah berpartisipasi ikut bernyanyi dalam ibadah pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu ingat lagu Holy Holy yang kita nyanyikan pada Mother's Day, dan hari ini Priska juga ikut terlibat untuk bernyanyi lagu Holy Holy, sehingga terima kasih buat Priska. Priska Rothwell adalah keponakan dari Ibu Sarah, seorang psikolog di Surabaya, anak dari adik Ibu Sarah yang bungsu dari Ibu Nelly Latumahina atau Ibu Nelly Rothwell sekarang yang tinggal di Bali di Denpasar. Priska, terima kasih, Tuhan memberkati pelayanannya hari ini. Bahkan semua musisi, semua penyanyi yang ikut terlibat dalam lagu Holy Holy juga sekali lagi terima kasih Ibu Helen, Pak Alex, Nanlohi, buat Kevin dan teman-teman, Mas Heri yang sudah meng-create juga lagu Holy Holy. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini dalam doa berkat. Dan doa saya, kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua di rumah yang juga terus mendoakan saya dan Ibu Sarah sekeluarga dalam pelayanan kami, khususnya dalam tiap-tiap pelayanan tiap hari Minggu yang kami lakukan secara online dalam masa-masa lockdown ini. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. From the cradle to